Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas dari Fakultas Agama Islam Angkatan A23 dengan NIM 23801016. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Psikologi Pendidikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Sejarah khusus yang mengungkapkan secara cermat dan luas tentang psikologi pendidikan. Hingga kini sesungguhnya masih perlu dicari. Hal ini terbukti karena kebanyakan karya tulis yang mengungkapkan riwayat hidup. Psikologi pendidikan masih sangat langka. Adapun psikologi pendidikan pada awal perkembangannya. Psikologi pendidikan sendiri pada masa awal perkembangannya, pemanfaatannya belum dikenal orang. Namun, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi. Entah tahun berapa, sebuah cabang khusus psikologi disebut psikologi pendidikan. Adapun objek psikologi. Objek pembahasan psikologi adalah manusia, karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam. A. Objek material, yakni objek yang dipandang secara keseluruhannya. Adapun objek material dari psikologi ialah manusia itu sendiri. B. Objek formal, jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu. Dalam hal ini, maka objek formal dari psikologi adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Manfaat psikologi pendidikan. 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. A. Memahami perbedaan individu. C. Penciptaan iklim belajar yang kondusif. C. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. 2. Untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Penggunaan media pembelajaran. C. Penyusunan jadwal pembelajaran. Adapun cakupan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi khusus yang mempelajari, meneliti dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu, meliputi tingkah laku belajar oleh siswa, tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku mengajar belajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Adapun pokok-pokok pembahasan. Pembahasan psikologi pendidikan. Pertama, pokok pembahasan mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Dan terakhir, pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik berhubungan dengan kegiatan belajar. Nah, adapun kesimpulannya, apapun yang dikemukakan oleh para ahli tentang psikologi pendidikan dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi. Dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama mempengaruhi proses dan kebersihan belajar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.